PPT-nya ya? Kelihatan, Pak. Sudah, Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, pengertian tentang karbohidrat. Jadi karbohidrat itu apa sih sebenarnya? Ya. Kemudian apa kaitannya antara karbohidrat dengan kehidupan manusia? Kemudian nanti kalian juga diharapkan bisa menganalisis struktur dan juga konfigurasi molekul dari karbohidrat secara umum ya, sebelum masuk nanti kalian ke metabolisme dari karbohidrat, serta sifat optik ya di situ. Kemudian yang terakhir adalah menjelaskan dan mampu membedakan bedanya apa nih antara monosakarida yang pertama, kemudian oligosakarida ya, dan polisakarida. Nanti kita bahas satu-satu nih. Ya. Nah, pertama kita bahas dulu tentang monosakarida. Kalau dari namanya kira-kira apa nih? Monosakarida. Mono apa? Sakarida apa coba? Mono artinya apa sih? Ada yang tahu nggak? Monosakarida. Satu, Pak. Apa? Mono? Artinya? Mono itu satu, Pak. Satu. Kalau sakarida apa? Gula, Pak. Gula. Gula. Oke. Berarti artinya apa dia? Satu gula. Satu gula ya. Jadi bukan hampir sih. Semuanya yang ada di biokimia itu molekul-molekulnya seperti kayak karbohidrat ya. Kemudian nanti juga ada lipid ya. Kemudian ada lagi protein ya. Dan juga DNA. Ini semua itu adalah polimer ya. Nah, masing-masing dari polimer ini itu punya monomer. Kalau karbohidrat itu monomernya adalah monosakarida. Ya. Kalau lipid, polimernya bisa asam lemak ya, atau lemak ya, sama aja ya. Kemudian kalau protein apa nih monomernya, ada yang tahu? Momogi gede harganya 1.000. Atau satuannya lah, satuan protein apa sih dia? Ada yang tahu nggak? Satuan dari protein. Ada yang pernah dengar nggak satuannya? Asam amino, Pak. Asam amino. Ya. Kalau misal bukan DNA salah ya. Kalau asam nukleat, satuannya apa? Asam nukleat ada dua tuh yang paling terkenal ya. Ada DNA sama RNA. Nah, satuannya baik DNA maupun RNA apa? Kan bedanya cuma di bahasa nitrogennya aja ya. DNA sama RNA, dan juga dia kalau DNA itu dia double helix. Kalau RNA kan single strand. Nah, perbedaan utamanya apa tuh? Apa namanya? Monomernya apa kalau misalnya asam nukleat? Nukleotida bukan, Pak? Nukleo tidak ya. Nah, sama seperti monosakarida yang merupakan monomer dari polimer yaitu ada karbohidrat. Nah, di sini kita bahas beberapa monosakarida yang penting ya dan terkenal di situ. Yang pertama adalah karbohidrat ya. Karbohidrat lagi, sorry. Glukosa. Glukosa ini seperti ini nih bentuknya ya. Nah ini. Ya. Ini adalah bentuk dari struktur Fischer ya. Kalau di kimia organik tuh. Ya. Dan ini antara ini ada yang tahu nih apa nih gugus apa nih? CHO itu apa? Ini gugus apa namanya? Ada yang tahu? Gugus? Gugus apa nih coba? Yang ada di glukosa. Gugus apa namanya? Pada nggak tahu semua. Aldehid bukan, Pak?
aldehid ya. Ini jawab siapa sih, si Diva ya? Iya, Pak. Tadi Diva doang, yang lain pada tidur. Nah, aldehid ini, ini kayaknya ada kuis nih. Aldehid ini dia bisa bergabung dengan OH ya. Tapi OH yang mana? OH yang ada di sini nih. OH di nomor 5 sini. Nah, ketika aldehid itu bergabung dengan OH nomor 5, ya, OH pada C nomor 5 terutama ya, dia bisa membentuk senyawa siklik ya, yang dikenal dengan senyawa seperti ini nih. Nah, biasanya kan kalian kalau lihat glukosa seperti ini bentuknya ya. Tapi sebenarnya pada awalnya dia bentuknya seperti ini nih, masih terbuka. Tapi karena si aldehid yang ada di C nomor 1 ini bisa bergabung dengan C nomor 5 yang ada di sini nih, OH-nya, dia bisa mengadakan interaksi ya, sehingga membentuk senyawa siklik ya, di sini. Di sini nih kita bisa lihat kan, ini C nomor 1, C nomor 2, C nomor 3, C nomor 4, C nomor 5 dan C nomor 6. Nah, OH dari C nomor 5 itu bisa bergabung dengan ya aldehid yang ada di C nomor 1 ya. Nanti di situ bisa terjadi dua bentuk tuh. Yang pertama alfa D ya. Alfa D glukopiranosa ya, atau alfa D glukosa sama aja namanya, atau beta D ya. Beta D glukopiranosa atau beta D glukosa. Kalau alfa D itu, kalau alfa itu berarti OH-nya ada di bagian bawah ya, dari C nomor 1. Kalau yang beta D itu OH-nya ada di bagian atas ya, pada C nomor 1-nya, seperti itu ya. Nah, untuk glukosa sendiri itu dia dapat memutar bidang optis cahaya ke kanan ya, atau disebut juga dextro. Makanya kedua-duanya nih alfa D dan juga beta D, dua-duanya sama-sama dextro, bisa memutar bidang atau cahaya optis ke kanan ya. Nah, biasanya dalam glukosa ini dia terdapat dalam buah-buahan dan juga dalam madu di situ. Nah, umumnya kalau kita lihat di metabolisme dan juga di gula darah manusia atau glukosa darah, biasanya disebutnya glukosa darah, itu berkisar yang normal ya, 70 sampai 100 mg per 100 mili ya, di situ ya. Makanya ketika kita misalnya atau punya anggota keluarga yang terkena diabetes, maka gula darah saat misal tidak puasanya dia bisa mencapai 200 ya, minimal sekali gitu. Nah, untuk manusia normal itu 70 sampai 100 mg per 100 mili. Tapi ini adalah glukosa pada saat puasa ya, beda-beda nanti ya. Pada saat puasa, kemudian pada saat setelah makan, dan juga pada saat sewaktu gitu, beda-beda. Nah, biasanya untuk gula darah puasa manusia normal itu 70 sampai 100 mg per 100 mili di situ ya. Sampai sini ada pertanyaan untuk glukosa dulu. Bagaimana monosakarida? Nah, yang kedua adalah monosakarida jenis fruktosa. Ya. Kalau tadi yang glukosa itu adalah gugusnya aldehid ya, pada C nomor 1 tuh kelihatan. Nah, pada fruktosa itu dia gugusnya apa nih berarti? CO. Ya, namanya gugus apa berarti? Ada yang masih ingat? Kalau CO itu gugus apa sih? Karbonil bukan, Pak? Iya, karbonil, atau disebut juga apa tuh? Isomer dari aldehid apa? Ini ada nama ini. Keton. Keton ya. Kalau misalnya dia glukosa, dia gugus utamanya adalah aldehid. Sedangkan pada fruktosa, gugus utamanya adalah keton. Nah, di situ terjadi penggabungan juga ya antara keton pada C nomor 2, ini nomor 1, 2, 3, 4, 5. Pada C nomor 2 di sini bergabung dengan C nomor 5 ya, sama seperti mirip nih, bukan sama ya, mirip seperti glukosa. Kalau glukosa tadi kan pada C nomor 1 ya. Nah, pada keton dia pada C nomor 5.
Nah, pada glukosa itu disebutnya cincin disebut juga adalah piranosa ya. Piranosa atau cincin piran namanya. Kok hapus? Sorry. Piranosa atau cincin piran. Artinya apa? Artinya si glukosa ini adalah cincin 6 disebut juga. Piran itu artinya 6 ya. Nah, sedangkan kalau misalnya pada fruktosa, karena dia bergabung dan membentuk cincin 5, maka namanya adalah furanosa. Ya, di situ ya. Furanosa. Nah, ketika dia bergabung, dia membentuk namanya alfa D fruktofuranosa di situ ya. Artinya alfa itu dia di bagian bawah OH-nya nih ya. OH di bagian bawah. Jadi kan kalau misalnya glukosa bisa alfa bisa beta ya. Kalau misalnya fruktosa hanya alfa saja tuh. Kemudian D artinya apa? Memutar bidang polarisasi atau bidang optis ke kanan ya. Frukto itu adalah artinya dari fruktosanya. Kalau furanosa artinya adalah cincin 5 ya. Beda dengan yang glukosa, dia adalah cincin 6 di situ. Nah, fruktosa ini punya kelebihan ya, yaitu dia mempunyai rasa yang lebih manis dibanding glukosa. Makanya kita kalau misalnya kita makan buah itu cenderung tidak terkena diabetes karena walaupun dia lebih manis, jumlah gulanya cenderung lebih rendah dibandingkan glukosa gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan bedanya glukosa sama fruktosa? Bisa lanjut lagi? Bapak berarti contohnya dari fruktosa itu kayak kurma ya, Pak? Ya, hampir semua buah tuh kayak di mangga misalnya, di apel itu fruktosa. Gitu. Tapi kalau kurma kayaknya glukosa kayaknya deh. Kalau kurma ya kayaknya. Kayaknya loh ya. Saya juga nggak tahu sih. Tapi umumnya kalau di buah itu jenisnya bukan glukosa tapi fruktosa gitu. Bisa jadi di kurma fruktosa sih. Ada lagi pertanyaan lain? Tidak ada, Pak. Kurma. Nah, kalau misalnya di sirup pas lagi puasa misalnya, itu kira-kira jenisnya apa tuh? Ada yang bisa kira-kira nggak? Glukosa, Pak. Oh, glukosa, Pak. Glukosa? Iya, Iya. Pak. Ada lagi yang lain? Sirup glukosa. Mungkin nggak di sirup itu dibuat glukosa? Nah, biasanya kalau misalnya di sirup saat lebaran, itu jenis gulanya bukan glukosa ya, karena glukosa itu mahal ya harganya ya. Biasanya itu adalah jenis sukrosa, nanti kita lihat tuh. Itu gabungan antara glukosa dan juga fruktosa kalau sukrosa. Atau gula pasir lah ibaratnya. Nah, yang terakhir adalah jenis monosakarida galaktosa ya. Nah, kalau dari strukturnya dia mirip nih dengan si glukosa ya. Bedanya itu pada letak C nomor 4 ya, C nomor 4. Kalau misalnya pada glukosa itu OH-nya terletak di bagian kanan ya. Pada C nomor 4. Kalau pada galaktosa itu C OH-nya terletak di bagian kiri di situ. Nah, itu bedanya tuh antara galaktosa dan juga glukosa. Nah, untuk galaktosa sendiri dia jarang terdapat di alam dan rasanya itu dia cenderung tidak lebih manis ya. Tidak lebih manis dibanding glukosa. Nah, kalau kita urutkan nih antara glukosa, fruktosa dan juga galaktosa, berarti mana yang paling manis berarti urutannya? Fruktosa. Fruktosa, Pak. Fruktosa, oke. Nomor 1 ya. Nomor 2? Glukosa. 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 Nomor 3? Galaktosa. Galaktosa. Berarti yang paling manis adalah fruktosa, disusul sama glukosa, dan terakhir adalah galaktosa ya. Nah, tadi kan sudah belajar strukturnya nih, ya, untuk masing-masing monosakarida. Nah, sekarang sifat dari monosakarida. Nah, sifat dari monosakarida itu, terutama untuk yang glukosa dan juga galaktosa,
karena dia merupakan suatu aldehid di situ ya, aldehid. Ingat, aldehid ini dia punya sifat untuk dapat dioksidasi, ya. Dioksidasi. Ini kan aldehid nih. Berubah jadi apa nih kalau di sini? Yang kiri aldehid, yang kanan apa namanya? COO tuh. Namanya apa tuh berarti? COO. Ini aldehid, ya saya tulis lagi ya. Diubah jadi RCOOH. Berarti dari aldehid jadi apa tuh? Karboksilat. Ini apa nih nama ini? Coba. Harusnya sih udah dibahas ya di Bu Frida ya. Di kimia organik juga ada sih harusnya. Karboksilat bukan, Pak? Asam Asam karboksilat. karboksilat ya. Kenapa dia disebut juga oksidasi reaksinya? Ada yang beda nggak di situ? Penambahan O-nya. Penambahan oksigen ya di situ ya. Dari aldehid ya menjadi asam karboksilat. Nah, tapi yang dilihat ketika dia terjadi reaksi ya untuk melihat apakah dia punya sifat reduksi atau tidak gitu, apakah dia merupakan suatu gula reduksi atau tidak, itu yang dilihat bukan perubahan dari aldehid jadi asam karboksilat, tapi yang dilihat adalah reaktannya ya atau yang bereaksi lainnya gitu. Di sini ada perubahan juga di situ. Biasanya penambahannya kan dengan Cu ya, dengan CuSO4. Cu-nya itu berubah dari Cu2+, salah lagi, sorry. Dari Cu2+ berubah menjadi Cu+ di situ. Oh, tadi kan dari aldehid berubah menjadi asam karboksilat ya. Ini reaksi oksidasi. Di sini Cu2+ berubah menjadi Cu+. Berarti reaksinya apa tuh namanya? Cu2+ menjadi Cu+. Berarti reaksi oksidasi apa reduksi? Berarti Reduksi, Bapak. reduksi ya. Kenapa disebut juga reduksi di situ? Kan kalau yang ini kan penambahan oksigen, oke ya. Kalau ini kenapa disebutnya reduksi reaksinya? Ionnya berkurang. Nggak tahu. Kenapa coba? Reduksi itu ada 3 ya. Yang pertama bisa penurunan bilox, ya. Bilox itu bilangan oksidasi. Bisa penurunan atau lepasnya oksigen atau yang gini deh, Ion. bisa penurunan atau lepasnya oksigen atau bertambahnya H di situ. Nah, kira-kira perubahan dari Cu2+ menjadi Cu+ yang mana nih? Penurunan bilox, Pak. Penurunan bilox dari berapa ke berapa? Dari CO2+ menjadi Cu+. Ya, kalau kita bisa lengkapi reaksinya, berarti kan Cu2+ menjadi Cu+ ya. Di sini kelihatan bahwa harusnya di sini ada penambahan 1 elektron di situ ya. Gitu. Nah, biasanya ketika dia berubah menjadi Cu+ itu ketika dia berikatan sama oksigen, nanti kan jadinya kan Cu+ plus O2 ya. Itu jadinya Cu2O. Nah, Cu2O ini endapan ya. Endapan warna merah. Makanya ketika nanti ditambahkan fraksi Fehling namanya ya, dikenal dengan namanya fraksi Fehling di situ. Ya, nanti ada perubahan dari warna biru di sini ya,
menjadi terbentuknya endapan merah di situ ya. Gitu. Jadi yang dilihat reaksinya nanti untuk pengamatan ya, itu bukan perubahan dari aldehid menjadi asam karboksilat, tapi perubahan dari Cu2 plus menjadi Cu plus, itu yang bisa diamati di situ, perubahan ada endapannya. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Dalam tubuh ya, atau di dalam metabolisme tubuh itu terjadi perubahan juga, perubahan reaksi redoks juga di sini. Misalnya ada D-glukosa ya, dextroglukosa, ketika bertemu dengan oksigen dan adanya enzim glukosa oksidase di situ, dia bisa menjadi D-glukolakton di situ ya. D-glukolakton plus H2O2. Perubahan dari glukosa menjadi D-glukolakton adalah oksidasi ya. Sedangkan O2-nya itu adalah menjadi reduksi di situ, sama di situ. Jadi salah satu sifat dari monosakarida adalah mempunyai sifat reduksi, walaupun untuk yang fruktosa itu nggak ada ya. Tapi salah satunya punya sifat reduksi di situ. Dan sifat reduksinya itu bisa diamati ya. Salah satunya kalau misalnya secara in vitro itu dengan reaksi Fehling. In vitro itu kan berarti kan di luar tubuh ya, dalam tabung reaksi. Nah, tadi kan sudah belajar tentang monosakarida dan juga reaksi-reaksinya ya. Salah satunya adalah reaksi ini, reaksi reduksi. Nah, sekarang kita masuk ke disakarida. Di itu artinya 2 ya. Tadi kan kalau mono kan 1 ya. 2. Kalau sakarida itu adalah artinya gula. Artinya terdiri dari 2 gula ya. Nah, disakarida yang pertama yang mau kita pelajari itu adalah sukrosa. Tadi sudah dibahas ya, yang bisa terdapat pada sirup ya. Sukrosa ini adalah campuran dari glukosa ya, plus fruktosa ya. Nah, kalau dari sini nih, ini kan ada 2 nih. Molekul sebelah kiri dan molekul sebelah kanan. Yang mana yang glukosa, yang mana fruktosa coba? Yang glukosa yang kiri apa kanan coba kira-kira? Kalau dari struktur Yang kiri, Pak. Glukosa yang kiri ya, fruktosa yang kanan. Nah, penggabungan antara glukosa dan fruktosa untuk menjadi sukrosa di situ, dia bergabung melalui namanya jembatan glikosidik. Nah, ini namanya jembatan glikosidik nih ya. Jembatan glikosidik namanya. Glikosidik. Nah, jembatan glikosidik yang terjadi antara glukosa dengan fruktosa, dia terjadi pada C nomor 1 pada glukosa ya, dengan C nomor 2 pada fruktosa di situ. Makanya namanya adalah alfa D glukopiranosil ya. Ini dari glukosanya, beta D fruktofuranosida di situ. Di sini kelihatan bahwa jembatan glikosidiknya terjadi pada C nomor 1 yang alfa berikatan dengan C nomor 2 yang beta dari fruktosa. C nomor 1 yang alfa dari glukosanya, kemudian C nomor 2 dari fruktosanya di situ. Nah, kalau dari sifat-sifatnya, untuk sukrosa ini dia terdapat pada tebu yang kedua, yang pertama, kemudian pada buah bit, ya, pada nanas dan juga pada wortel. Jadi nggak semua tadi yang di buah-buahan maupun di sayur-sayuran itu adalah glukosa ya, ada juga dalam bentuk fruktosa di situ. Nah, di sini untuk sukrosa sendiri dia tidak memiliki gugus aldehid ataupun gugus keton yang bebas ya, di situ ya. Artinya apa? Artinya kira-kira untuk sukrosa sendiri dia punya sifat reduktor nggak atau punya sifat reduksi nggak berarti di situ? Kalau dia tidak memiliki gugus aldehid maupun gugus keton bebas berarti di situ. Punya nggak dia sifat reduksi di situ? Gimana, punya nggak sifat reduksi di situ berarti? Untuk sukrosa.
Nggak ada. Kalau dia tidak punya gugus aldehid, punya nggak dia sifat reduksi di situ? Gimana? Punya nggak? Tidak ya. Makanya pada pernyataan ketiga ini dia tidak dapat mereduksi ion Cu ya pada reaksi Fehling ya, atau Ag plus ya pada reaksi Tollens namanya. Ya. Ini dua reaksi ini yang paling sering digunakan nih untuk mendeteksi adanya gula prereduksi ya di situ ya. Kemudian disakarida yang kedua adalah laktosa yang merupakan gabungan dari galaktosa ya, dengan glukosa di situ. Nah, kalau dari sini mana yang galaktosa, mana yang glukosa gitu. Yang galaktosa yang kiri apa kanan? Kiri, Pak. Yang kiri, yang glukosa berarti yang kanan ya. Ingat, perbedaan antara glukosa dan galaktosa terjadi di C nomor 4 ya. Kalau di galaktosa kan di sebelah kanan tuh ya. Makanya dia ke atas nih OH-nya. Kalau di glukosa dia terjadi pada yang sebelah kiri, makanya dia OH-nya sebelah bawah di sini. Nah, galaktosa di sini dia namanya adalah beta D galaktopiranosil ya, berarti galaktosanya sebagai alkil di situ melalui ikatan 1,4. Tadi kan kalau misalnya si sukrosa pada ikatan 1,2 ya. Kalau galaktosa pada ikatan 1,4, beta D glukopiranosa. Galaktosanya dia pada C nomor 1, apa namanya ikatannya, ikatan glikosidiknya. Untuk glukosanya pada C nomor 4 di situ. Nah, laktosa sendiri dia sangat khusus ya. Dia itu terjadi atau banyak terdapat pada susu. Susu sapi terutama. Dan juga dia sifatnya bisa mereduksi ion Cu dan juga Ag. Berarti dia punya gugus aldehid bebas. Ya. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah maltosa. Maltosa ini adalah campuran dari dua molekul glukosa yang saling bergabung ya, melalui sama ikatan 1,4 ya, di situ ya. Nah, maltosa ini dia dapat mereduksi ion Cu dan juga Ag. Artinya apa? Artinya dia punya gugus aldehid bebas di situ ya. Punya gugus aldehid bebas. Kemudian sifat yang kedua, karena dia merupakan campuran dari glukosa, artinya dia juga punya sifat-sifat seperti atau mirip dengan glukosa, yaitu adalah mudah larut dalam air di situ ya. Nah, kemudian yang ketiga, kalau dari urutan kemanisannya, untuk maltosa dia lebih manis dibanding laktosa, namun kurang manis dibanding sukrosa. Nah, kalau kalian urutkan tuh antara tadi sukrosa, laktosa dan juga maltosa, berarti mana yang paling manis di situ? Antara sukrosa, laktosa dan juga maltosa. Mana yang paling manis berarti? Nomor satunya siapa? Siapa nomor satu? Maltosa ini dia lebih manis dibanding laktosa, namun kurang manis dibanding sukrosa. Berarti siapa yang paling manis? Sukrosa, Pak. Sukrosa. Sukrosa yang pertama ya. Yang kedua? Maltosa. Maltosa. Yang ketiga? Baru Laktosa. Oke. Nah, terakhir adalah, bukan terakhir sih, maksudnya yang paling panjang dari monosakarida yang bergabung itu adalah polisakarida. Ya. Poli artinya banyak. Ya. Sakarida itu artinya gula. Ya.
Berarti dia terdiri dari banyak gula di situ ya. Nah, polisakarida sendiri itu ada dua ya. Ada yang bentuknya unbranched ya, artinya dia tidak punya cabang di situ ya, tidak bercabang. Kemudian ada yang bercabang di situ ya. Jadi kita lihat tuh apa yang bercabang, apa yang tidak bercabang. Kemudian yang kedua, jenisnya bisa homopolisakarida, artinya dia monomernya sama semua ya di sini ya. Tuh. Misalnya kalau glukosa semua gitu ya. Atau juga dia dalam bentuk heteropolisakarida ya. Bisa apa namanya? Lebih dari satu jenis monomernya di sini ya. Gitu. Jadi ingat ya, untuk polisakarida itu ada yang bercabang, ada yang tidak bercabang. Kemudian kalau kita lihat dari jenis monomernya, itu ada yang sama ya di situ ya, atau homopolisakarida namanya. Ataupun yang monomer berbeda-beda ya. Berarti lebih dari satu jenis gitu. Atau disebut juga heteropolisakarida. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis dari polisakarida. Yang pertama adalah jenis amilum. Amilum atau pati. Atau starch ya namanya ya, bahasa Inggrisnya starch. Nah, amilum atau pati ini dia punya atau isinya itu ada dua ya. Yang pertama adalah amilosa. Ya. Yang kedua adalah amilopektin. Ya. Jadi isi dari amilum atau pati ini ada dua, amilosa dan juga amilopektin. Amilosa ini dia cenderung lebih larut dalam air. Sedangkan amilopektin dia cenderung agak sulit ya, larut dalam air. Makanya kalian kalau misal melarutkan amilum kan biasanya pada air panas ya, karena ada amilopektin ini gitu yang sulit larut dalam air. Nah, sekarang kenapa si amilosa itu bisa larut air, yang amilopektin kurang larut air gitu? Kita lihat dari strukturnya gitu. Ada bisa jelasin nggak coba? Kenapa amilosa lebih larut air, yang amilopektin dia agak sulit larut dalam air berdasarkan strukturnya coba. Apa? Ada bisa jelasin? Gimana? Kalau ada di gambar nih kelihatan sebenarnya. Apanya? Perhatiin. Gimana, ada yang bisa? Kenapa amilosa cenderung lebih larut air dibanding amilopektin? Atau nyerah? Ada yang bisa jelasin? Anjir. Kepolarannya. Itu dia punya ikatan hanya ya. Amilosa itu hanya punya ikatan 1,4 glikosidik ya.
Sedangkan untuk amilopektin, selain ada ikatan 1,4 glikosidik, ya, ini 1,4 glikosidik ya, nih 1,4, 1,4, 1,4. Selain ada ikatan 1,4 glikosidik untuk amilopektin, dia juga punya ikatan 1,6 glikosidik di situ. Nih, ini 1,6 ya. Nah, berarti kalau misalnya berdasarkan pengertian tadi nih, untuk amilosa ini berarti yang bercabang atau tidak bercabang berarti? Jenis polisakaridanya berdasarkan percabangannya tuh. Amilosa yang bercabang atau tidak bercabang? Tidak bercabang, Pak. Tidak, Pak. Kalau amilopektin berarti yang Bercabang. 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 Nah, biasanya hampir semua biomolekul ya, baik itu misalnya karbohidrat ataupun lipid maupun DNA ataupun protein, umumnya yang bercabang itu cenderung tidak larut air ya. Sedangkan yang lurus ya itu cenderung lebih mudah larut dalam air. Makanya di sini amilopektin itu agak sulit larut dalam air karena dia punya percabangan di 1,6 glikosidik situ. Sampai sini ngerti ya bedanya amilosa sama amilopektin ya? Atau ada pertanyaan lagi? Paham, Pak. Boleh dilanjut. Iya. Nah, yang kedua adalah jenis polisakarida dextrin ya atau dextran sama aja ya. Kalau misalnya tadi di amilopektin itu dia ikatan glikosidik adalah 1,4 dan juga 1,6. Kalau pada dextrin atau dextran dia ikatan glikosidiknya pada 1,6 ya dan juga 1,3 di situ ya. Walaupun nanti 1,2 ataupun 1,4 juga bisa terjadi, tapi umumnya itu adalah 1,6 dan juga 1,3 ya di situ. Ya. Untuk monomernya sama-sama ya, monomernya sama antara si amilosa, amilopektin maupun dextrin itu sama-sama glukosa monomernya. Sama-sama glukosa. Bedanya hanya terletak pada ikatannya. Tadi ingat kalau misalnya amilosa di 1,4, kalau amilopektin 1,4 dan juga 1,6, kalau dextrin dia 1,6 dan juga 1,3 di situ. Nah, kemudian polisakarida selanjutnya adalah selulosa ya. Nah, selulosa sendiri itu dia sama atau mirip dengan si amilosa. Bedanya kalau pada amilosa dia ikatannya adalah alfa ya. Ikatannya adalah ikatan alfa 1,4 ya. Alfa itu kan tadi kan yang madep bawah OH-nya ya. Pada selulosa ikatannya adalah ikatan beta di situ ya. Jadi bisa terjadi ikatan beta di situ kalau pada selulosa. Nah, makanya bedanya kalau misalnya si amilosa itu bisa larut air, kalau selulosa dia tidak bisa larut air karena berbeda tuh jenis ikatannya. Kalau misalnya yang tadi kan alfa, ya, kalau selulosa adalah jenis ikatan beta di situ, walaupun sama-sama 1,4 di situ ya. Udah selesai. Nah, coba sekarang nih ada beberapa soal. Saya kasih waktu mungkin 10 menit kali ya. Nanti coba saya tanya lagi ya. Yang pertama, jelaskan perbedaan antara laktosa dengan maltosa. Ya. Kemudian yang kedua, jelaskan perbedaan antara amilosa dan juga amilopektin. Ya. Ini kita lihat aja dari strukturnya. Strukturnya. Yang ketiga, jelaskan fungsi dari Pressy-Fehling. Ya. Dan yang keempat adalah mengapa pemanis sintesis sangat cocok bagi penderita diabetes mellitus. Saya kasih waktu 10 menit lah ya. Nanti kalian silahkan mencari dulu jawabannya. Sampai jam
Kalau laktosa itu disakarida yang tersusun atas galaktosa ditambah glukosa, terus terdapat pada susu, terus dapat mereduksi ion CO2 dua plus atau Ag plus gula reduksi. Terus kalau maltosa itu disakarida yang tersusun atas glukosa ditambah glukosa, terus dapat mereduksi ion CO2 plus atau Ag plus. Terus mudah larut di dalam air, lebih manis dari laktosa, terus kurang manis dari sukrosa. Itu itunya ya. Nggak, perbedaan utamanya apa? Antara maltosa sama laktosa apa perbedaan utamanya apa? Ikatannya Kira-kira emang beda? Kira-kira beda? Ada komponen monosakaridanya, Pak. Ya, kalau misalnya laktosa gimana? Kalau laktosa apa dia monosakaridanya? Kalau maltosa apa monosakaridanya coba? Tadi Jian udah dijelasin sih sebenarnya. Campuran apa? Galaktosa dan glukosa dan galaktosa. Ya, kalau maltosa Glukosa glukosa. sebelumnya ya. Oke. Jadi udah kejawab ya, nomor 1. Kan nomor 2. Perbedaan antara amilosa dengan dari karena gimana bedanya? Bedanya apa bedanya? Bedanya itu kalau amilosa dia rantainya lurus, terus Kalau bedanya kalau amilosa itu rantainya lurus, terus kalau misalkan amilopektin dia rantainya bercabang. Terus jenis ikatannya itu A1,4 glikosidik yang amilosa, sedangkan kalau amilopektin itu A1,4 dan A1,6 glikosidik. Terus kelarutannya itu lebih ya. Lanjut terus? Kita udah. Terus selanjutnya kelarutan airnya itu amilosa itu lebih mudah larut, sedangkan kalau amilopektin itu kurang larut. Terus dia reaksi dengan iodinnya itu kalau yang amilosa warna biru tua, sedangkan kalau amilopektin warna ungu kemerahan. Ini nambah lagi. Ya itu tambahan lah ya. Iya, Oke ya, berarti udah ya. O ya menjadi Cu+, berarti jadi Cu2O di situ. Nah, kemudian nomor 4 nih, mengapa pemanis sintesis sangat cocok bagi penderita diabetes mellitus? Coba. Saya Pak. Banyak ya. Banyak banget yang ini ya. Siapa ya? Puput. Karena pemanis sintesis itu nggak mengandung glukosa, Pak, dan tidak menaikkan kadar gula darah. Terus kenapa emang kalau nggak naikin kadar gula darah kenapa? Itu nggak ngeliat gue motor sendiri. Ya, ntar kan dijemputnya depan gang. Ya. Najwa, itu bocor. Apaan? Enggak, kalau misalnya nggak naikin gula darah kenapa? Emang? Oke, berarti cocok ya. Jadi pemanis sintesis itu karena dia bukan gula ya, biasanya aspartam atau lain-lain atau gula jagung gitu ya, yang tidak dimetabolisme menjadi glukosa. Jadi dia sangat cocok bagi penderita diabetes di situ. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk pembahasan tentang karbohidrat ya. Nanti untuk metabolisme mungkin sama Bu Frida ya, atau mungkin saya lagi sih, nggak tahu sih. Ada pertanyaan sampai sini? Untuk pembahasan karbohidrat tentang struktur, kemudian beberapa macam karbohidrat dan juga reaksi-reaksinya.
Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin untuk kuliahnya sampai sini aja dulu ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.